Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Ayu Andini dengan NPM 19310600008 dari Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Erdintan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil wawancara saya terkait pengembangan organisasi atau Organization Development oleh PT Pertamina. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Materi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini diantaranya yaitu ada latar belakang masalah, lalu selanjutnya analisis masalah menggunakan materi pengembangan organisasi diantaranya yang pertama ada manajemen perubahan atau managing change, yang kedua ada pemberdayaan atau empowerment, lalu yang terakhir ada jadwal kerja atau work schedule. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu latar belakang masalah. PT Pertamina sebagai perusahaan BUMN bertanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintah untuk memastikan ketahanan energi nasional. Tanggung jawab ini tidak hanya untuk manajemen tetapi juga termasuk para pekerja, sebab pekerja menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan penugasan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG hingga ke pelosok wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, agar masyarakat terus dapat beraktivitas. Terlebih saat ini, Indonesia sedang berjuang keluar dari pandemi COVID-19 sehingga roda perekonomian nasional harus terus didorong bergerak. Disebutkan bahwa PT Pertamina dalam rangka menyambut pos-pandemi, pihaknya sedang melakukan kajian pelaksanaan program Agile Working, di mana pekerja Pertamina Holding di kantor pusat yang tugas dan pekerjaannya dapat dilakukan di rumah diberikan opsi untuk memilih pola kerja dengan mekanisme work from home atau work from office. Agile working ini adalah istilah untuk proses menyatukan teknologi fisik dan digital sehingga karyawan bisa bekerja dari mana saja tanpa dituntut harus hadir di kantor. Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan yang menawarkan program Agile working ini seringkali mengurangi gaji atau tunjangan. Ini karena karyawan tidak lagi harus selalu bekerja di kantor. Kesempatan ini hanya berlaku pada sejumlah jenis pekerjaan tertentu seperti penyusunan strategi, pemikiran konseptual, analisis, dan taktikal. Jadi secara umum diberikan kepada pekerja kantor yang tidak berada di lapangan minyak dan gas bumi, kilang maupun area distribusi. Nah, PT Pertamina ini memastikan kebijakan Agile Working yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel, pekerja work from home belum ditetapkan oleh manajemen sehingga tidak ada pemotongan gaji pekerja. Sebelumnya ada rencana aksi mogok kerja yang diwacanakan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPBB. Aksi mogok kerja ini akan dilakukan pada tanggal 29 Desember hingga 7 Januari 2022. Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Pertamina yaitu Nike Widiawati. Selanjutnya kita masuk ke analisis masalah menggunakan teori pengembangan organisasi atau Organization Development. Yang pertama yaitu ada manajemen perubahan atau Managing Change. Manajemen perubahan merupakan pendekatan terstruktur untuk pergeseran atau transisi individu, tim, dan juga organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang diinginkan. Nah, perubahan ini bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan peningkatan pelayanan yang berkualitas. Nah, berdasarkan kasus tersebut, manajemen perubahan yang terjadi adalah pelaksanaan program Agile Working bagi pekerja Pertamina Holding di kantor pusat, di mana Agile Working ini merupakan istilah untuk proses menyatukan teknologi fisik dan digital sehingga karyawan bisa bekerja di mana saja tanpa dituntut harus selalu hadir di kantor. Nah, kebijakan ini hanya berlaku pada sejumlah jenis pekerjaan tertentu di PT Pertamina seperti penyusunan strategi, pemikiran konseptual, analisis, dan taktikal. Jadi secara umum program ini diberikan kepada pekerja kantor yang tidak berada di lapangan minyak, gas, dan bumi, kilang maupun area distribusi. Tahapan perubahan yang terjadi pada contoh kasus tersebut adalah mencapai tahap pertahanan, yang mana yang pertama yaitu ada tahap penolakan. Nah, pada tahap awal ini pegawai PT Pertamina menyangkal bahwa setiap perubahan akan terjadi. Berdasarkan informasi dari informan,
Informan menyangkal kebijakan ini akan menjadi lebih fleksibel, bahkan dapat melebihi batas waktu kerja maksimal. Lalu yang kedua yaitu tahap pertahanan. Nah, pertahanan yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPBB adalah adanya rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan pada 29 Desember hingga 7 Januari tahun 2022. Lalu selanjutnya ada pemberdayaan karyawan atau empowerment. Pemberdayaan karyawan adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan daya manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan. Berdasarkan contoh kasus yang terjadi, terdapat adanya pemberdayaan karyawan yang dilakukan oleh PT Pertamina, di mana kebijakan yang dilakukan dapat dipilih oleh karyawan itu sendiri. Pegawai diberi opsi untuk memilih pola kerja dengan mekanisme WFO atau WFH. PT Pertamina memastikan kebijakan agile working ini berdampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel pekerja work from home belum ditetapkan oleh manajemen sehingga tidak ada pemotongan gaji pekerja. Hal ini termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dalam pemberdayaan karyawan, yang di mana terdapat faktor pentingnya penerimaan keputusan. Faktor pengambilan keputusan ini melibatkan sejauh mana penting bahwa keputusan ini diterima oleh orang lain. Dalam hal ini, PT Pertamina memberikan opsi kepada pegawai sehingga pegawai dapat memilih apakah ia akan melakukan pekerjaan work from office atau work from home. Yang terakhir adalah jadwal kerja atau work schedule. Scheduling adalah suatu kegiatan yang dijadwal kapan memulainya, berapa lama mengerjakan setiap tahap kegiatannya, dan akhirnya kapan selesainya. Scheduling merupakan bagian dari perencanaan, yaitu perencanaan mengenai waktu melaksanakan kegiatan. Dalam melakukan scheduling, erat kaitannya dengan routing dan dispatching. Routing adalah penentuan urut-urutan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, sedangkan dispatching adalah memberikan wewenang kepada karyawan untuk mulai melakukan suatu kegiatan. Dari contoh kasus yang dipaparkan di atas tersebut, jadwal kerja atau work schedule diterapkan oleh PT Pertamina, yang mana PT Pertamina memberikan jam kerja yang fleksibel untuk pegawai yang melakukan pekerjaan dari rumah. Dengan jam kerja yang fleksibel tersebut, karyawan diberikan kontrol yang lebih besar atas jam pekerja mereka. Keuntungan yang didapat dari peningkatan kontrol dan fleksibilitas bagi karyawan adalah seorang karyawan dapat mengurus tugas-tugas pribadinya. Selanjutnya adalah bekerja dari rumah. Beberapa karyawan mengatur jadwal kerja mereka sendiri dan bekerja dari rumah daripada di tempat karyawan. Banyak jenis pekerjaan perumahan diselesaikan dengan sedikit atau tanpa kontak dengan kantor, pusat atau pabrik. Dengan telecommuting, bagaimana seorang karyawan menggunakan komputer untuk berinteraksi secara elektronik dengan kantor pusat. Sekian pemaparan hasil wawancara saya terkait pengembangan organisasi. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.